Hai Ariel. Hai Nona. Ariel Yes. berperan sebagai Binar ya dalam kehidupan Ariel. Binar itu bagaimana? Relatednya seperti apa? Dalam hal Binar, ketika pertama kali aku baca skenarionya yang di-share dan juga penjelasan karakter tersebut yang cukup singkat, dari situ aku bisa banyak mengambil esensi dari keberadaan Binar ini, banyak yang bisa aku rasa sambungkan dengan diri aku sendiri. In a way, aku merasa dia sangat overwhelmed dengan kesibukannya dia sehari-hari, karena dia hidup di ibu kota, dia bekerja sebagai influencer, dia merasa banyak kelelahan di dalam jiwa Binar yang aku ngerasa aku bisa relate, aku bisa mengerti dia in a sense of way that I feel the same way working in this industry for years. Jadi di situ aku ngerasa aku bisa membantu untuk menghidupkan karakter Binar ini untuk menjadi part di dalam film ini yang berbeda gitu, karena begitu film ini mulai, kita langsung berada di Papua dengan segala kegembiraan yang terjadi di Tiga Sekawan itu. Aku merasa sosok Binar ini, ya aku bisa mengerti dia. Itu sih kenapa akhirnya aku ngambil, karena aku merasa banyak hal yang kita punya in common gitu. Jadi lebih mudah untuk memahami. Betul, bisa lebih mudah untuk memahami, karena buat aku pribadi sebuah tantangan pastinya kalau misalnya memerankan suatu peran yang aku nggak bisa relate, seperti film aku sebelumnya, dia udah menjadi seorang istri dari seseorang gitu, dan punya segala problematika keluarga yang aku memang juga belum pernah rasakan. Itu berbeda rasanya memerankan sosok yang seperti itu. Tapi when it comes to Binar, aku ngerasa I get you so much in a way yang kayak I can help you, I can help bring you to life gitu sih. Salah satu lagunya kan ada Risau ya. Betul. Menurut Ariel nih, ya, risau itu gimana? Risau itu menurut aku, ketika sekarang ini kamu nanya menurut aku kata risau itu seperti apa, menurut aku risau adalah salah satu hal atau perasaan yang wajar untuk dirasakan siapapun yang hidup di dunia ini ya. Dan itu adalah salah satu emosi itu kan nggak selalu marah, emosi itu kan segala hal yang kita rasakan, emosi yang harus kita nikmati. Karena di dalam kerisauan itu kita pasti menemukan hal yang lebih baik lagi setelah kita bisa melalui itu semua gitu. Jadi kadang-kadang tapi risau itu kayak ada anxiety juga ya dalamnya ya. Iya, anxiety pasti. Kata risau kan pasti berdekatan dengan kegelisahan gitu ya. Jadi ya itu, menurut aku hal ya, ketika kita merasakan emosi-emosi yang lebih ada kecenderungan negatif, kita akan bisa lebih menghargai emosi-emosi positif yang terjadi di hidup kita gitu. Jadi aku tipe orang yang kebetulan menikmati kesedihan dan segala emosi yang negatif lah yang dirasakan. In that way I can appreciate my happy moments better gitu. Speaking about happiness, menurut Ariel happiness itu apa? Bahagia itu apa? Menurut aku bahagia itu pilihan. Kita bisa punya segala sesuatu yang ada di dunia ini dan tetap merasa tidak bahagia. Dan kita bisa memiliki apapun itu yang kita miliki sekarang dan memilih untuk bahagia. Jadi itu pilihan hidup. Betul. Ya. Menurut Ariel itu memang benar-benar pilihan, tergantung kita sendiri. Betul. Gitu ya. Kita sendiri yang memilih bahagia kita, bukan dari apa atau pencapaian apa yang kita punya, tapi lebih ke kita mau mensyukuri nggak apa yang ada sekarang ini dan memilih untuk bahagia. Karena kalau nggak memilih bahagia hari ini, kalau besok mati sedih juga sih sampai mati nggak bahagia. Setuju. Kan Ariel sebagai public figure gitu. Yes. Ya, pasti banyak tuntutan di luar sana. How you maintain to be yourself? Kayaknya itu semua tetap berakar di self love ya. Aku selalu mengkampanyekan self love di mana-mana, karena menurut aku self love itu sangat penting. Self love itu bukan berarti kita self center terus hanya egois.
egois itu sama self love beda sekali gitu. Menurut aku self love adalah bagian dimana kita tahu kelebihan kita di mana dan menerima kekurangan kita di mana. Dengan itu kita jadi punya self awareness bahwa ada hal-hal yang memang kita tahu kapasitas diri kita di mana, nggak juga membuat kita minder karena kita nggak bisa ke sana. Dengan embracing apa yang kita punya, itu sih menurut aku. Tahu diri gitu kasarnya. Jadi nggak selalu constantly mencoba berusaha keras untuk mengikuti standar yang dibuat sama masyarakat gitu. Betul. Social judgment juga ya, termasuk salah satu di antaranya. Oke. Ariel, how do you see yourself in 10 years? How do I see myself in 10 years? I see myself hopefully more happier, lebih bahagia, lebih bisa banyak, lebih bisa bantu banyak orang, lebih baik terhadap diri sendiri dan juga sekitar. That's important. True. Dan juga lebih bermanfaat untuk banyak orang lagi. How do you see love? How do I see love? I see love as a kind thing. Itu sih kadang yang aku sedihin dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang masih belum terlalu terbuka hatinya untuk mencari bantuan profesional, sehingga banyak hal-hal ataupun juga kalimat-kalimat dan juga perilaku pastinya yang manusia seringkali lakukan dan mengatasnamakan cinta. Padahal menurut aku bukan cinta. Exactly. Yeah. Seperti orang posesif. Ini karena gue cinta. It's not. It's your issue, honey. That's true. That's kan? true. Jadi orang overprotective sama pacarnya bilang mengatasnamakan cinta. Orang marah dan sampai menyakiti secara fisik dan bilang itu mengatasnamakan cinta. Itu sih hal-hal yang aku sangat khawatirkan gitu. Itu kenapa aku sangat mengkampanyekan pentingnya kita menjaga kesehatan mental kita, karena itu bukan hanya untuk diri kita doang. Itu untuk sekitar kita, untuk anak-anak kita kelak. Agree. Untuk hubungan kita dengan orang tua kita. Intinya ya kita sebagai manusia akan menjadi lebih baik gitu. Ketika kita sadar bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Ini hal yang sering aku omongin, bahwa kenapa ketika kita pusing atau misalnya kita sakit lambung, sakit jantung, kita bisa dengan santai cari bantuan ke dokter. But when it comes to your mental health, semua orang takut dibilang gila. Exactly. Itu kenapa aku masih semangat banget mengkampanyekan ini semua, karena di Indonesia sedihnya masih seringkali dianggap tabu gitu, pembicaraan tentang kesehatan mental. Sedangkan menurut aku itu sangat berpengaruh terhadap segala aspek dalam kehidupan kita. Betul, lingkungan dari masing-masing individu itu sendiri. Betul sekali. So yeah, ketika aku mikir what comes into my mind when it comes to the word love adalah kindness. Dan kalau ada orang yang mengatasnamakan cinta dan yang dia lakukan tidak baik, ya, percayalah bahwa itu bukan cinta. Exactly, I agree. It's their own issue. That's It's true. not love. That's true. Itu kayaknya udah. Yeah, that's true. That's true. Yeah. Thank you banget. Thank you, Nona. Thank you so much. So, thank you banget. It's good talk. Good talk. Thank you.